Oke Bang Indro, mungkin Yes. sedikit mengklarifikasi untuk postingan Instagram yang dua terakhir itu menyangkut udah nggak mau diam lagi sekarang mau buka suara, mungkin apa yang mau diklarifikasi Bang? Mungkin karena capek aja kali ya. Udah beberapa bulan, beberapa tahun ini didiemin tapi nggak apa ya nggak selesai gitu loh, nggak diem gitu loh, masih tetap berkelanjutan. Dan akhirnya ya capek lah, orang punya kehidupan masing-masing, dan akhirnya ya gue berusaha untuk bersuara untuk kebaikan diri gue sendiri. Tapi triggernya apa Bang sampai akhirnya awalnya kan Bang Andrew mungkin dia nggak mau banyak omong, tapi sekarang akhirnya buka suara, triggernya apa? Triggernya adalah gue tidak diizinkan untuk ketemu sama anak-anak dan akhirnya di situ ngerasa kayak oh kok seperti ini gitu loh, dikit-dikit tamengnya adalah anak-anak. Jadi akhirnya ya mungkin gue harus memperjuangkan anak-anak sendiri lah sekarang. Sejak kapan tidak boleh ketemu? Baru beberapa minggu ini lah. Baru beberapa minggu. Alasannya apa? Alasannya nggak jelas lah, alasannya aneh gitu, lebih ke apa ya, mungkin apa yang gue berikan buat dia kurang, terus udah gitu mungkin juga dia berusaha untuk mencari panggung juga mungkin gitu loh. Jadi ya alasannya nggak terlalu make sense sih menurut gue. Jadinya ya gue yakin kalau misalnya gue tidak bersuara sekarang, ya mungkin ke depannya ya setiap ada masalah atau setiap ada apapun ya pasti dia bakalan selalu menamengkan anak-anak gitu. Apa ini juga kekhawatiran Bang Andrew soal anak-anak yang selalu dijadiin konten gitu Bang? Betul, ya itu salah satunya juga ya, mengeksploitasi anak juga. Jadi harusnya ya lebih baik, masih banyak kok kerjaan di luar sana lah yang bisa dilakukan gitu loh. Tanpa harus apa ya, mungkin membela diri, merasa paling benar, berusaha untuk mencari validasi dari sosial media, dari netizen segala macam gitu. Jadi ya coba cari pekerjaan yang lain lah, yang mungkin bisa menguntungkan buat dia, bisa menghasilkan buat dia gitu loh. Oke, tapi klarifikasi dari omongan kemarin Bang, mungkin benar ada momen Bang Andrew bermesraan di depan anak-anak? Sebenarnya sih nggak mungkin ya itu terjadi lah, karena itu di tempat rame juga. Terus udah gitu nggak mungkin sih gue mau bermesraan seperti apa sih gitu loh, yang menurut dia bermesraan, apakah pegangan tangan itu menurut dia mesra kah atau gimana gitu loh. Dan dia juga sudah mengiyakan untuk apa ya, jalan-jalan itu terjadi sama anak-anak dan juga orang-orang terdekat gue. Jadi ya menurut gue harusnya nggak ada masalah, tapi ya mungkin dia juga dikomporin sama orang-orang, dibilang ini itu apa segala macam, sampai akhirnya ya dia punya keputusan seperti itu yang gue nggak bisa tolerir ya. Kemarin juga ada omongan kalau nafkah yang diberikan Bang Andrew kurang, makanya nggak bisa ketemu anak gitu. Benar? Menurut gua sih nafkah yang gua berikan udah cukup ya gitu, tapi mungkin yang dia harapkan adalah uang yang diberikan ke dia langsung gitu loh, supaya sama dia bisa dipakai. Sementara yang gua lakukan adalah apa yang dibutuhin sama anak-anak gitu yang gua kasih gitu loh. Dan gua cuma lakukan itu semua untuk anak-anak dan bukan untuk dia, bukan untuk kebutuhan dia. Jadi kalau anak-anak butuh buat sekolah, gue bakalan lakukan, dan gue akan langsung ke sekolahan. Kalau misalnya anak-anak butuh sesuatu dari rumah sakit, gue bakalan langsung datang ke rumah sakit dan gue bayar di situ. Kalau misalnya anak-anak membutuhkan susu, pampers, atau misalnya mungkin makanan apa segala macam, ya gue bakalan kirim lewat aplikasi gitu loh. Jadi gue tidak memberikan uang secara langsung kepada dia, dan menurut dia ya itu bukan yang dia inginkan, ya itu urusan dia gitu loh. Tapi yang jelas setiap minggu dan setiap bulan gue selalu memberikan sesuatu. Kalau soal yang 20 juta kan nafkah itu? Ya itu kan yang dia harapkan ya. Kalau misalnya menurut gua gitu loh, dengan anak-anak yang masih kecil apa segala macam, kayaknya nggak mesti harus seperti sebesar itu juga. Dan kalaupun memang bisa sampai sebesar itu, nggak akan gua berikan dalam bentuk uang gitu. Gua bakalan memberikan dalam bentuk barang atau apapun kebutuhan anak-anak, dan gua tidak akan memberikan uangnya ke dia. Tadi Bang Andrew ngomong kalau pemberiannya berupa barang melalui aplikasi, tapi totalnya nyampe nggak segitu sebenarnya? Ada yang nyampe, ada yang enggak, berbeda-beda setiap bulan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Tapi yang jelas setiap bulan gue selalu memberikan sesuatu. Nah, dari pihak sebelah udah ketemu sama lawyer Bang. Bang Andrew sudah menyiapkan itu juga, atau bahkan ada tujuan untuk bikin LP atau gimana? Kita belum tahu, kita masih lihat dulu tujuan dan arah dia mau seperti apa. Apakah dia menggertak doang atau misalnya bagaimana, ya kita nggak tahu. Kita coba lihat aja dia maunya seperti apa. Kalau misalnya dia memang menuntut hal-hal yang menurut gua nggak make sense, ya itu harus dilawan gitu. Gue juga udah menyiapkan pengacara juga untuk melakukan itu.
Kalau untuk komunikasi sama anak sendiri dibatasi atau gimana? Sekarang dibatasi ya, kemarin-kemarin enggak. Baru yang kemarin nggak bisa ketemu itu. Yes, betul ya. Berarti komunikasi pun dibatasi. Komunikasi dibatasin, pertemuan dibatasin, padahal di situ di pengadilan disebutkan bahwa dia tidak boleh membatasi gitu. Dia sendiri sudah melanggar apa yang dikatakan sama pengadilan gitu kan. Jadi ya gimana ya? Ya aneh aja sih. Ada mungkin keinginan dari Bang Hendro sendiri untuk komunikasi dengan pihak sebelah, Bang? Untuk sekarang ini mungkin tidak mungkin lah ya, karena bisa dibilang egois sekali, memikirkan dan memilih pilihannya sendiri-sendiri tanpa ada tanpa ada obrolan atau apapun gitu. Jadinya kayak memojokkan dan berusaha untuk menguasai aja sih. Kalau sedikit Ya mungkin tanggapan, belum move on kali ya, jadi tanggapan mungkin Bang soal postingan narsistik dan manipulatif. oh yang NPD itu. Ya itu yang gue bingung gitu loh, karena setahu gue narsistik dan manipulatif itu orang yang membutuhkan validasi dan pengakuan dari orang lain gitu kan. Dan akhirnya selama beberapa bulan, hampir setahun, gue tidak melakukan apapun. Gue tidak tulis dan jelek-jelekin dia sama sekali di sosmed. Gue nggak ngelakuin apapun sama dia gitu loh. Hanya dia yang selalu menggunakan gue sebagai senjata untuk sosmednya dia, untuk panggungnya dia, apa segala macam. Dan dia berusaha untuk mencari pembuktian dan pembelaan dari orang-orang. Ya berarti yang narsistik siapa gitu. Toh gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Tapi dia bilang gue ini, gue itu, apa segala macem, dan dia mencari pembelaan itu semua dari netizen. Ya sekarang ya gue pengen tanya gitu, yang narsistik siapa sekarang? Tapi ada kekhawatiran nggak Bang? Ya, jejak digital kan pasti akan ada gitu Pasti. di era sekarang. Pasti. Kondisi lagi memanas begini, ada kekhawatiran nanti anak bertanya atau gimana? Itu masih jauh sih, tapi ya mudah-mudahan dengan seiringnya anak dewasa, mereka udah mengerti sosial media, kita udah nggak perlu berantem seperti inilah. Kita juga udah sama-sama dewasa. Mungkin kita masih muda, dia masih ada hal yang dia nggak suka, jadi ya mungkin belum bisa tenang hatinya, jadinya belum bisa diam, belum bisa menerima, belum bisa apa, gue nggak ngerti. Ya mudah-mudahan dengan seiring waktu, semakin dia dewasa, ya dia bakalan semakin lebih tenang lah, nggak perlu mengganggu. Terakhir Bang, mungkin pesan untuk pihak sebelah Bang? Ya dewasalah gitu, itu aja sih. Terima kasih.